Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Nur Cahyani dari Reka 47. Izin untuk membuat video penugasan materi PPGD atau Pelatihan Penanggulangan Gawat Darurat. Kasus yang akan saya tangani yaitu berupa korban kecelakaan dengan kondisi tidak sadarkan diri dan mengalami patah tulang rusuk. Langkah pertama yang kita lakukan saat melihat korban kecelakaan adalah meminta pertolongan warga setempat atau orang yang terdekat. Langkah kedua yang kita lakukan adalah menelpon emergensi terdekat dengan korban. Halo, saya Risma Nur Cahyani. Izin melaporkan atas adanya korban kecelakaan di Jalan Mangkuyudan kilometer ke-5 dengan kondisi korban yang sudah tidak sadarkan diri. Mohon untuk segera menuju ke lokasi korban. Terima kasih. Selanjutnya, berikan respon dengan memanggil korban. Ibu, apakah mendengar suara saya? Ibu, apakah Anda mendengar suara saya? Selanjutnya, berikan rangsangan rasa nyeri dengan menekan ulu hati korban, kemudian dilanjutkan dengan memeriksa nadi korban. Selanjutnya, pemeriksaan kuku korban dengan menekan kuku korban. Apabila kuku korban berwarna putih dan tidak kembali ke merah-merahan, maka korban dinyatakan telah meninggal. Kemudian, pengecekan mulut korban dengan melihat di dalam mulut korban apakah terdapat darah atau benda yang terdapat di mulut korban, kita harus mengeluarkannya. Setelah itu, kita harus mengecek pernapasan korban dengan merasakan udara yang terdapat di dalam mulut korban sambil melihat ke arah dada apakah mengembang atau mengempis. Selanjutnya, lakukan RGP atau resusitasi jantung paru dengan cara menumbuhkan titik tengah pertemuan pangkal tulang rusuk. Selanjutnya, berikan jarak 2 jari, lalu berikan kompresi dengan hitungan 10 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Selanjutnya, berikan ventilasi kepada korban sebanyak 2 kali dengan jarak 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, ulangi langkah-langkah RGP sebanyak 5 kali berturut-turut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Kemudian kita berikan ventilasi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Kemudian kita berikan ventilasi lagi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Selanjutnya kita berikan ventilasi lagi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Kemudian kita ulangi dengan memberikan ventilasi lagi. Setelah kita melakukan RGP sebanyak 5 kali berturut-turut, kemudian langkah selanjutnya adalah memeriksa korban apakah terdapat luka lain, dimulai dari daerah kepala, kemudian ke pundak, selanjutnya ke tangan yang paling jauh. Setelah bagian tangan yang paling jauh, kemudian ke arah tangan bagian paling dekat, lalu diteruskan ke daerah dada, kemudian dirusuk, diperiksa rusuknya, terdapat adanya patah tulang di bagian rusuk. Selanjutnya kita teruskan, kemudian ke rusuk yang paling dekat dan tidak terdapat adanya patah tulang bagian rusuk, kemudian daerah pinggul. Selanjutnya bagian kaki paling jauh, tidak terdapat adanya patah tulang di bagian kaki paling jauh, kita berikan rangsangan. Setelah itu ke bagian kaki yang terdekat, tidak terdapat adanya cedera atau patah tulang, kemudian kita berikan rangsangan. Setelah kita melakukan PPGD atau pertolongan pertama gawat darurat,
maka kita harus mengecek kembali nadi korban apakah masih terasa atau tidak, dan kemudian kita harus menunggu kedatangan emergensi untuk menjemput korban. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.